Mona, kamu beberapa hari ini kenapa mual terus? Jangan hamil. Mana mungkin? Benar juga. Kamu kan gak punya pacar, gimana bisa hamil? Udah dulu ya, mau ganti perban pasien. Jangan-jangan, karena malam itu Lily, tempat yang kamu kenalin ini beneran bisa dapat uang? Tentu saja. Jual minuman sini, komisinya 3 kali lipat tempat lain. Kamu butuh uang buat biaya medis Tony? Yang datang ke sini, pasti kaya raya juga sopan kok. Kamu tenang aja. Baiklah. Sini, si cantik. Tuan, ini minuman andalan pesan yang mana? Minuman-minuman ini kelihatannya enak semua. Malam ini pesta, pesan 3 dus. Tapi, kamu juga harus tulus dong. Temani abang-abang, habiskan minuman ini. Maaf, aku nggak bisa minum. Ayo minum makin banyak, minum makin jago. Minuman ini nggak jadi jual. Jangan kabur cewek. Siapa yang menang balapan malam ini? Nggak usah tanya, pasti Tom Mudayandi. Tuan Mudayandi itu pria lajang top di sini. Sayangnya agak temperamental. Sayang banget, gawat. Makin pusing aja. Aku rebahan sebentar. Nunggu efek mabuknya hilang baru pergi. Harusnya nggak apa-apa. Katakan, siapa suruh kamu? Aku kok malah mimpi begituan, bareng cowok ganteng. Sepertinya aku beneran mabuk. Nggak ada yang suruh aku. Bukan halusinasi, bukan mimpi juga. Jangan-jangan. Teriak apa? Aku. Setelah menang semalam di bios seseorang, tak lama wanita ini naik keranjang. Jangan-jangan jebakan musuh. Biar aku kena skandal. Ingin pengaruhiku balapan utama sebulan lagi. Siapa pria ini? Pertamaku begitu saja hilang tanpa sadar. Katakan, berapa uang tutup mulut? Apa? Orang sepertimu, pasti cuma uang. Bayar penyewamu berapa? Kubayar 10 kali lipat. Aku cuma jual minuman. Kau anggap aku apa? Wanita ini pura-pura lupa. Apa dia mau lebih? Yakin gak mau? Penyewamu tak akan sedermawan diriku pikir dulu sebelum pergi. Sudah terlanjur terjadi. Mumpung dia mau beri kompensasi operasi Tony, juga butuh uang. Uangnya bisa kupakai. Tutup biaya pengobatan. Apa kau serius beri uang? Katakan, mau berapa? Minta 50.000. Apa nggak kebanyakan? 5 juta. Wanita ini, serakah juga. Di sini pas segitu, tanpa pin. Tunggu, aku nggak mau dengar gosip apapun tentang semalam. Kalau ada, aku akan cari kau. Tenang saja. Aku tak bilang siapapun. Aku sama sekali nggak tahu. Siapa kau? Jangan-jangan malam itu aku hamil. Meskipun setelah itu aku udah minum pil darurat. Tapi saat dapat obatnya sudah lewat 12 jam. Waktu paling efektifnya Astaga, sial banget sih ya. Kali ini, di Liga Balap Dunia juaranya Yandi. Memang pantas. Jadi pewaris grup, Cheng. Dia juga adalah yang terhebat di abad ini, pembalap jenius.
Ayah, kalian udah pulang ya? Tante, Kakak kandungku meninggal 2 tahun lalu dan tinggalkan Tony yang sakit jantung parah. Dulu kakak kerja biayai sekolahku. Sekarang, aku berusaha sekuat tenaga demi kumpulkan biaya operasi Tony. Soal operasi. Apa kata rumah sakit? Ayah tenang saja, bulan lalu aku udah kumpulkan sisa 50 ribunya. Mona, dari mana dapat uang segitu? Aku dapat dari kerja, sambilan dan pinjam ke teman juga. Pokoknya, aku udah janji dengan direktur RS kita. Dokter bedah jantung terbaik di negara ini. Begitu dia balik operasi bisa jalan. Syukurlah. Tony operasi butuh penjaga. Bayi ini gak bisa aku simpan. Permisi Pak, lepas jahitan Anda. Dia. Itu dia. Nona, kamu wangi banget. Ngapain kamu? Sialan, sikapmu ke pasien kok begini? Siapa yang tanggung jawab? Saya mau komplain. Tuan, tolong jangan emosi. Biar saya yang tangani. Suster ini gimana sih? Udah sikapnya buruk ceroboh lagi. Kalau lukaku robek gimana? Saya mau komplain. Saya... Mengerti, Tuan. Saya pasti akan tangani dengan baik. Kamu ke sebelah tangani pasien yang tangannya luka, bersihkan dan perban lukanya. Biar di sini saya urus. Kok kamu... Kamu terluka? Apa urusannya sama kamu? Ini ku kembalikan. Deep in your eyes, I touching you more and more every time. When I leave you, begging me not to go. Baru pergi habisin 50 ribu. Nggak sabaran banget. Munafik. Jangan pura-pura. Apa maksudmu? Kukira bayaran pas. Terima kerja apa aja. Tak disangka, kamu terima siapapun. Kamu salah paham, aku nggak begitu. Nona, aku nggak punya kewajiban dengar alasan konyolmu. Karena kamu perawat. Tolong bersikaplah profesional. Untung dia nggak tahu aku hamil. Kalau nggak, dia pasti kira aku punya niat buruk padanya. Lebih baik segera gugurkan bayi ini. Kalau saja dulu aku nggak dibius. Aku hampir saja tertipu. Oleh wajah polos ini. Sudah dibalut, jangan kena air 3 hari. Mona, ada perlu apa?
Bu Sri, lusa, nanti aku ada urusan ingin minta cuti. Ada apa? Apa Tony sakit lagi? Bukan, Tony baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Begini, Mona, kamu kenapa? Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Mona, kamu hamil. Mona, kamu hamil. Jujur, ini anak mantan pacarmu. Dulu dia anggap Tony beban, lalu dia mutusin kamu. Bajingan itu nggak pantas buatmu. Bukan begitu, Bu. Aku dan dia sudah lama putus. Dasar anak ini. Gimana kamu bisa hamil? Apa ada yang jahatin kamu? Aku paruh waktu jual minuman di klub. Lalu aku khilaf dan... Anak muda, zaman sekarang, pemikiran terbuka tahu tapi anak perempuan, jaga tubuhmu sendiri. Jadi ibu itu tidak mudah, pikirkan baik-baik. Aku selesaikan ini. Terima kasih, Bu Sri. Benar-benar anak yang malang ya. Silakan masuk. Nenek, Ngapain kamu kesini? Anak nakal. Tanganmu kenapa? kena gores suku cadang. Cuma luka kecil. Nggak apa-apa. Bikin khawatir. Kenapa pas luka nggak cari nenek? Praktik nenek antre. Sebulan baru dapat lukaku sembuh. Dasar anak nakal, ngeles, di tim balapmu. Ada kerjaan paruh waktu yang bagus nggak? Ada. Kok tiba-tiba nanya ginian? Ada gadis di rumah sakit ini, penurut dan rajin keluarganya sakit dan butuh uang. Aku lihat dia kerja siang dan malam, jadi kasihan padanya. Siapa tahu lebih ringan kalau kerja di tempatmu. Ada balapan 2 hari lagi. Suruh dia masuk tim medis lapangan, gajinya lumayan, kerjanya ringan. Baguslah kalau begitu. Kamu nggak tahu saja. Kasihan banget gadis itu, keluarganya lagi kesusahan. Dapat cowok brengsek lagi. Kamu flu ya? Enggak kok. Mona, pekerjaan ini nggak terlalu berat kalau nggak ada hal khusus siaga di pos medis saja. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu gimana balas kebaikan Anda. Tante, aku mau lihat mobil. Maaf, Bu, hari ini nggak ada orang di rumah. Jadi Tony ikut saya. Nggak apa-apa. Tony lucu sekali. Mobil merah. Tony, jangan lari-lari ya. Kok dia lagi? Maaf. Ternyata namanya Mona. Tunggu. Tim medis. Tony, Ternyata dia ada anak. Wanita ini udah ada anak masih godain cowok. Perawat kok lari-larian. Sekarang sembarang orang bisa masuk ke tim medis. Bocah nakal bicara sembarangan. Dia orang pilihanku sendiri. Beraninya ragukan seleraku. Nenek, dia gadis minta nenek bantu. Kamu nggak tahu. Kakak kandungnya meninggal muda. Tinggalkan anak penderita penyakit jantung. Dia belum menikah. Rela besarkan anak ini sendirian. Di usia muda, demi biaya operasi ambil, banyak kerjaan gak ada waktu pacaran. Uang 50.000 itu biaya berobat keponakannya.
jangan-jangan dia mau cari masalah. Mona, aku. Para peserta, silakan masuk ya. Tony, ayo kita pergi. Nenek, aku pergi dulu ya. Semangat, ya. Pemenang sudah diputuskan. Ucapkan selamat ke peserta nomor 1 yang jadi juara. Dia sehebat ini. Kak Yandi kenapa sih? Buru-buru sekali. Jangan-jangan istrinya kabur. Tony, jangan lari sembarangan lagi. Ngerti? Anak pintar. Hari ini Tony senang nggak? Tenang, besok Tony mau main sama tante lagi. Besok tante ada urusan main sama kakek ya. Oke. Besok adalah hari operasinya. I can't wait for you to come over. Mirror my legs right out. You know I can better you. Sialan, kok mimpi dia lagi? Nomor 3, siap giliranmu selanjutnya. Iya. Anakku, ibu jangan egois. Biarkan kamu lahir menderita. Kuharap kamu gak salahkan ibu. Nomor 4, bersiap. Udah, ayo pergi. Nek, perawat yang di sini itu kok hari ini nggak ada? Perawat yang mana? Maksudmu Mona? Jangan tanya anak itu. Pergi ke klub, entah apa kerja, sampingan jual miras. Ujung-ujungnya malah hamil. Apa? Dia hamil? Jangan dibahas lagi anak ini. Pergi ke klub kerja sampingan jual miras. Ujung-ujungnya malah hamil. Ternyata malam itu dia kerja paruh waktu. Tunggu, nenek bilang apa? Dia hamil. Iya, biar gak menunda operasi keponakannya. Sekarang mau gugurkan anak. Gugurkan anak. Miris banget kan? Udah lihat lapor. Ternyata anak kembar. Andai saja itu cicitku. Nek, sopir di depan rumah sakit ada pulang dulu, ada urusan. Kamu mau kemana? Kalau yakin, tanda tangan. Setelah itu baru masuk.
Tunggu dulu! Yos, tunggu! Tunggu dulu! Kamu ngapain? Maaf. Permisi. Pasien bernama Mona. Apakah dia sudah masuk ruang operasi? Mona ya? Dia sudah datang. Tapi keluarganya ada masalah. Jadi operasi dibatalkan. Keluarganya ada masalah. Dia buru-buru ke UGD. Makasih. Tante, Kamu nggak apa-apa, kok bisa luka begini? Jangan khawatir. Aku nggak apa-apa. Pas lagi jemput Tony ketabrak mobil yang lawan arah. Untungnya Tony tidak terluka. Mona, pasien ini dan kamu hubungan apa? Aku putrinya. Tulang betis kiri ayahmu retak, istirahat total sementara. Ayah? Sudah retak begini mana mungkin nggak apa-apa? Siapa sih yang kurang ajar banget? Biar aku lapor polisi sekarang. Asal tahu, jangan fitnah. Bisa nggak? Aku putar balik wajar. Kakek tua ini sengaja nyerempet malah nyalahin aku. Siapa tahu kalian cari gara-gara. Kamu yang nabrak karena lawan arah murni salahmu. Kenapa tabrak? Mau apa? Kalian kan cuma mau meras, duitku banyak, bakal aku lempar koin sampai kalian mati. Kamu. Kamu apa? Mona! Hati-hati. Yandi, Nggak apa-apa kan? aku nggak apa-apa. Minta maaf. Bukannya itu Tuan Muda Yandi. Kenapa dia kesini? Jangan wanita ini. Tuan Yandi, salah paham. Semua salah paham. Bukannya tadi teriak mau lempar uang ke orang. Kok jadi salah paham? Tadi itu cuma bercanda. Bercanda? Biar aku bercanda denganmu. Kak Yandi, jangan masukkan ke hati. Aku nggak tahu kalau Nona ini kenalanmu. Jangan panggil Kak Yandi. Nona cantik, Nona besar. Maaf biaya. Pengobatan ayah ganti, semua motor listrik juga ganti. Pindahkan ayah ke kamar privat, bagaimana? Cepat pergi urus sana. Keluar. Aku tanyakan padamu. paman itu galak banget. Ah, Tony sayang. Jangan takut walau paman galak, tapi dia bantu kita. Aku galak dan bocah tengil ini. Apa aku seseram itu? Apa jangan-jangan dia kesini cari masalah? Soal malam itu aku tak bilang ke siapapun. Apa kau pikir aku cari kamu karena masalah ini? Memangnya bukan. Lalu ngapain cari aku? Apa kamu hamil anakku? Kamu ngomong apa? Aku Kira aku enggak. nggak tahu. Malam itu pertama kalimu. Kalau dihitung waktunya cocok. Atau jangan-jangan kamu punya pria lain? Aku tak punya pria lain. Sudah jelas? Tenang saja, tak perlu cuma soal anak. Aku tak berniat simpan mereka. Kita sudah impas, takkan mengganggumu. Besok, kan gugurkan mereka. Siapa bilang aku tak mau kedua anak ini? Atau kamu nggak mau? Aku suka anak-anak, tapi kondisi keuanganku. Gimana aku bisa besarkan anak ini? Apalagi mereka kembar, aku nggak mau mereka menderita bersamaku. Dan aku nggak bisa beri keluarga utuh. Kalau begini lahirkan mereka begitu, sangat nggak bertanggung jawab. Siapa bilang nggak diberi keluarga utuh? Apa kamu butuh ku beri semuanya?
Perjanjian nikah. Mau nikah sama aku? Setelah nikah, aku beri 500 juta. Transfer 3 villa untukmu. Detail rumah. Di perjanjian, pilih villa. Bilang saja. Suka mobil? Bilang. Kapanpun bisa. Dia gila ya. Hubungi dealer, ambil mobil, villa dan mobil. Dan 500 juta. Itu kan 500 juta loh. Kenapa bicara begitu? Seperti 5 perak. Tanpa pin, tanpa limit, pakai sesukamu. Keluargamu kurus juga. Nggak usah khawatir. Selama ayahmu pulih, akan kusiapkan fasilitas medis terbaik dan perawat. Operasi Tony selanjutnya. Kuatur juga. Kalau ada keperluan lain, bilang aja kapanpun. Biar aku atur. Memang aku nggak ngerti dunianya orang kaya. Apa karena kembar? Makanya dia enggan melepasnya. Tanda tangan kalau setuju. Kita daftar nikah. Tunggu sebentar. Ada pertanyaan lagi? Meski tak bisa memberi anak-anak fasilitas sebaik itu. Tapi jika bersamanya... Apakah asalkan aku setuju melahirkan anak kau tepati janji? Dia pikir aku bertransaksi sama dia demi anak. Sudahlah. Daftar nikah saja dulu. Benar. Aku tak ingkar janji. Bisa biarkan anak tumbuh di keluarga yang kaya ini juga hal baik. Lagi pula melihat dia seserius ini. Kedepannya pasti dia akan baik pada mereka. Tapi bagaimanapun juga kita menikah karena anak. Dia tak benar-benar menyukaiku. Setelah melahirkan, kalau dia menyesal aku langsung pergi. Biar dia tak rasa aku pakai anak untuk bertahan dengannya. Aku sudah baca, tapi aku ingin masa pernikahan diubah jadi setahun. Kita belum saling kenal. Aku mau coba tinggal bareng setahun. Kalau kau setuju, aku tanda tangan sekarang. Ini salahku bersikap buruk padanya. Dia pasti tak percaya padaku sekarang. Hanya bisa perlahan menebusnya nanti. Oke. Setahun. Soal pernikahan ini bisakah dirahasiakan? Aku ini cuma orang biasa. Aku tak mau nanti ada gosip tidak enak. Baiklah. Sayang, bisa lihat papa sangat sayang kalian. Semoga keputusan mama tidak salah. Bisa-bisanya aku dengan pria yang masih asing malah menikah. Rasanya seperti mimpi. Kalau tak ada hal lain, aku pamit dulu. Baru nikah sudah mau kabur. Aku mau pulang. Kita resmi menikah. Harus ke rumahku. Hah? Rumah ini besar banget ya. Selamat datang, Nyonya. Halo, semua. Ini kepala pelayan Pak Heru. Halo Nyonya Muda. Ini Bu Wati urus kebutuhan harian. Halo Nyonya Muda. Kalau butuh apa, langsung cari mereka. Baik. Apa orang kaya memang seheboh ini? Kalian boleh pergi. Siap, Tuan Muda. Pak Heru, ajak Nyonya Muda lihat kamar. Nyonya Muda, silakan lewat sini. Nyonya Muda, ini ruang ganti. Merek besar tiap musimnya akan kirim produk baru. Kalau ada yang disuka beritahu saya suruh orang ambil di toko. Satu tas mana saja di sini bisa setara beberapa bulan gajiku. Pak Heru, kenapa baju yang sama ada dua? Nyonya Muda, baju-baju mewah ini tidak boleh dicuci. Jadi ada cadangannya. Baju tak boleh dicuci. Bahan baju-baju ini tidak biasa. Ada yang tak bisa dicuci air, tidak bisa dicuci kering. Ada yang tidak bisa dicuci kering, maupun dicuci air. Ini namanya buang-buang uang susahkan diri. Tapi Nyonya Muda tidak perlu khawatir. Biar aku yang ngatur. Tidak. Aku lebih baik pakai bajuku sendiri. Semuanya dari katun, mudah dicuci. Nenek, ada kejutan untuk Nenek. Ya bukan? Nenek,
Ada yang harus dilaporkan. Itu juga tak pas. Gak tahu betapa gadis ini sangat malang. Keluarganya susah. Ketemu pria brengsek. Yandi, tanggunglah perbuatanmu sendiri. Nenek, Anda di mana? Baru selesai operasi di kota sebelah. Bersiap naik pesawat. Malam ini, bisa mampir ke tempatku. Bocah nakal, ada apa mendesak sekali? Kamu menikah atau punya anak? Tebakan nenek benar. Aku bukan cuma menikah, tapi sudah punya anak. Apa kamu bilang? Halo, maksudmu sudah menikah, punya anak. Ceritanya panjang nenek. Nenek tahu saat pulang. Bocah nakal, jelaskan padaku. Halo. Lucu banget. Yandi udah siapkan kamar anak secepat ini. Suka nggak? Kamu jalan gak ada suara, bikin kaget. Gimana? Puas dengan dekorasi rumahnya nggak? Bayinya baru 2 bulan. Siapkan kamar anak. Apa nggak terlalu cepat? Mikir apa sih? Kamar ini disiapkan buat Tony. Bukannya kamu mau rawat Tony lebih muda dia tinggal di sini? Kamu rela? Biarkan Tony tinggal di sini. Banyak kamar di sini. Tambah 1 anak. Apa salahnya? Ada Pak Heru dan Bu Wati. Biar gampang urusnya. Semua orang merasa Tony itu bebanku. Gak disangka pria ini kelihatan galak, bisa ngerti aku. Ketawain apa? Bukan apa-apa. Aku minta Bu Wati siapin makan malam. Pas sebelum makan, ajak lihat bagian lain. Capek ya? Bulan malam ini indah. Helikopter? Yandi! Bocah sialan, kemana kamu? Cepat keluar! Nenek, Suara neneknya mirip direktur kita ya. Dasar bocah nikah sama siapa sampai punya anak? Cepat bilang, kalau kamu macam-macam, aku hajar kamu. Bu Sri? Mau? Mona. gimana? Puas nggak? Jadi kamu yang buat Mona hamil cowok, brengsek. Bu Sri sosok yang sangat baik. Neneknya Yandi. Bu, sebenarnya Mona, biar aku yang bela kamu, keluarga kami tak pernah berbuat semena-mena. Kalau dia berani memaksamu menjahatimu, aku pasti cari keadilan untukmu. Nenek, kami sudah daftar nikah. Mona, jujur saja, dulu kalian berdua sebenarnya ada apa? Bu, sebelumnya benar-benar tak disengaja. Sekarang kami berdua sudah sepakat. Lahirkan anak ini, besarkan mereka dengan baik. Aku takut dia jahat padamu. Kalau kamu sama sekali keberatan, nenek segera bawa kamu pergi.
Tidak, dia tak boleh pergi. Sepertinya bocah ini benar-benar serius. Nenek bukannya selama ini memuji Mona terus dan ingin punya cicit. Semua sudah ada, kok belum senang? Ayo. Meski kalian sudah punya anak dan daftar nikah, tapi keluarga kita tetap jaga tata krama. Mona duduk di samping nenek. Masalah ayahmu, aku turun tangan sendiri untuk melamar. Kami tak main-main soal nikah sewa kastel di luar negeri, charter pesawat untuk kerabat bawa ke sana rayakan. Bagaimana? Terus kita beli gaun custom. Harus buat kamu, pesta pernikahan megah. Bu Sri, terlalu mewah. Gak usah. Harus dong. Punya anak sebaik dirimu jadi istri cucuku. Aku sangat bahagia. Harus memberimu yang terbaik. Bu, rumah sakit sempit. Ditambah aku hamil di luar nikah. Menurutku ini agak terlalu mencolok. Aku takut jadi bahan omongan. Mona ini memang selalu hemat dan sederhana. Nikah, masuk keluarga kita. Tidak mau foya-foya. Tak salah pilihanku, anak baik. Baiklah, maumu saja. Terima kasih, Bu. Masih panggil direktur waktunya, ganti panggilan? Nenek, Iya. Kamu beruntung. Ke depan kamu harus baik-baik sama Mona. Dia paling menderita hamil kembar. Sesibuk apapun balapanmu. Jangan abaikan dia, paham kan? Tenang, Nenek. Bawa kamu nonton latihanku. Kok kerja lagi? lagian juga kosong waktu. Terus nempel sama kamu, pasti ditanya orang. Kita hubungan apa? Mending siaga di pos medis. Segitunya kamu takut ketahuan kalau aku suamimu ya? Segitunya takut ketahuan kalau aku suamimu? Kita sebelumnya bukannya udah janji? Baiklah, cuma bercanda. Di luar panas. Cepat masuk. Bangsal VIP hari ini. Lihat ayahmu. Ada perawat khususnya. Ayahmu lebih sehat. Pasti mahal. Dapat uang dari mana? Itu dulu. Part-time yang kamu kenalin lumayan dapat uang. Syukurlah. Tapi tempat gitu memang rumit, lain kali jangan ke sana. Kebetulan direktur kita udah kerjasama dengan tim medis sini. Nanti paruh waktu sini aja. Dapat bonus? Lebih baik dari luar? Aku harus makasih ke direktur. Makasih padamu juga. Dengar-dengar dia hamil. Hamil? Kamu nggak tahu ya? Hubungan kalian nggak bagus ya? Beberapa hari lalu dia ke poli kandungan RS. Udah ambil jadwal operasi aborsi. Kelihatannya doang polos. Nggak nyangka pribadinya kacau. Udah, kamu kesini mau kerja atau mau ngomongin orang? Mona pergi pindahin peralatan di sana ke dalam mobil. Jangan diam di sini aja. Siap ke sana sekarang. Jangan lelet, angkat 2 sekaligus. Kak Sarah, hari ini dandan cantik banget. Pasti karena Kak Yandi. Ngomong apa sih? Hari ini wakili merek buat pemotretan. Aduh, siapa yang nggak tahu? Tiap acara Kak Sarah selalu bareng tim balap Kak Yandi. Menurutku kamu cocok sama Kak Yandi. Jangan bercanda. Keluarga Yandi terpandang beda sama pembalap lain. Gak pernah dekati cewek. Kalau secuek apapun, lihat penampilanmu, pasti terpesona padamu. Lagi pula pria yang seperti inilah yang bagus. Pasti sangat setia setelah menikah.
Gaunku! Maaf tadi aku nggak lihat jelas. Siang bolong begini kamu buta ya? Maaf banget. Aku bawa barang jadi nggak lihat jalan, beneran nggak sengaja. Bilang nggak sengaja selesai begitu saja. Bagaimana ke ruang ganti? Coba aku bersihkan. Kalau tak bisa, akan ku ganti rugi. Ganti? Sanggup ganti rugi. Lihat penampilan gembalmu. Bicaramu besar. Disponsori merek ternama gaun edisi khusus. Kamu punya berapa uang? Mona, ada apa denganmu? Masa hal sekecil ini saja tak becus? Aku? Kamu atasannya ya? Aku beritahu ya. Aku laporkan, dia juga laporkan kalian. Maaf, aku bukan atasannya. Tapi kami dari rumah sakit yang sama, begitu kembali aku pasti melapor pada atasan Nona. Jangan laporkan dia ya. Sok malang cari perhatian siapa? Menjijikan. Mona, cepat sana minta maaf saja. Dari awal kamu yang salah. Sudah minta maaf, mereka tak mau mengalah. Tanganku penuh barang tak lihat, jalan mereka yang tak lihat aku lalu malah langsung menabrak. Hanya karena aku tamu undangan dari merek. Kau pikir kau siapa? Berani samakan dirimu denganku? Aku sama sepertimu datang kemari untuk bekerja. Aku tak bermaksud bandingkan diri. Wah, kerja seumur hidup kau takkan sanggup bayar gaunku? Hari ini ku ajari kau cara minta maaf. Kau pikir kau ini siapa? Berani pukul orangku. Kak Yandi? Cewek murahan kenal Kak Yandi. Bukannya dia, cucu direktur kita. Dia akrab banget sama Mona. Kamu nggak apa terluka? Aku nggak apa-apa. Kalian barusan mau ngapain? Kak Yandi, ini temanmu? Kak Yandi cewek ini nabrak Kak Sarah duluan, sampai ngotorin gaun. Ngotorin gaun mau main tangan. Gaun ini disponsori oleh brand. Dia ngotorin nggak minta maaf, malah maki aku, makanya aku emosi. Aku nggak begitu. Masa nggak? Kamu pasti takut disuruh ganti rugi, makanya kamu putar balik fakta. Iya, kalau nggak mampu bayar bilang aja. Ngapain juga di depan Kak Yandi? Kamu malah fitnah aku. Sebenarnya Mona cuma nggak sengaja nabrak orang. Masalah sepele sih malah dibikin seheboh ini ya. Siapa bilang dia nggak sanggup bayar? Percaya padanya. Dia nggak akan seperti kamu bilang. Kak Yandi, jangan mentang-mentang. Dia pura-pura malang. Langsung percaya gitu? Aku nggak percaya istri, malah percaya padamu. Apa? Dia istrimu. Bukannya kita sepakat nikah diam-diam. Kenapa dia malah bilang gitu aja? Kapan Kak Yandi menikah? Nggak dengar apa-apa? Mona nikah sama Yandi. Berarti dia jadi cucu menantu direktur. Dia itu istrimu. Kapan kamu nikah? Kok aku nggak tahu? Yandi bohong ya? Kapan aku nikah? Bukan urusanmu. Sarah, tiap ikut acara, selalu di sekitar tim balapku mondar-mandir mengganggu. Sebelumnya aku malas meladeni kamu. Kamu malah ngelunjak, bahkan mau mukul istriku. Bukan begitu, Kak Yandi. Aku cuma... Kalau pihak merek selalu ngundang, orang nggak profesional kayak kamu. Kedepannya nggak usah kerja sama lagi. Tuan Yandi, kenapa batal kerjasamanya? Sarah, kamu bikin Tuan Yandi marah ya? Istri Kak Yandi aja hampir dipukul sama mereka. Gimana coba? Kalian dua cewek gila. Bikin masalah apa? Cepat minta maaf sama istri Tuan Yandi. Yandi, sudahlah. Banyak orang. Ayo pergi. Baiklah, aku turuti maumu. Soal pembatalan kerjasama, aku akan suruh orang bicara dengan kalian. Jangan Tuan Yandi. Tunggu sebentar. Mari bicarakan lagi. Kerja sama batal. Kalian berdua tunggu digugat, bayar denda. Apa? Pak, aku tak mau digugat. Aku akan pergi. Minta maaf pada perawat itu. Aku sungguh tak mampu bayar denda. Tadi sudah aku beri kesempatan, kamu tak becus.
Sekarang mau minta maaf, dia mau dengar. Yandi, aku bisa jalan sendiri. Lepaskan. Nggak mau. Dilihat orang lain nih. So there's nothing that found me. I think you messed up. Look at me, I'm stuck Memangnya kenapa? in somebody just else. I think I'm done, we can take no more. Tuan muda sudah pulang. Aku nggak lihat apa-apa. Pagi begini, Tuan Muda sudah pulang. Jangan naik ke atas. Kasih pasangan muda itu sedikit privasi. Masa muda memang indah ya. Bukannya kita sepakat nggak go public? Kenapa ya hari ini kamu? Awalnya memang bilang gitu, tapi aku berubah pikiran. Kenapa? Daripada cuma diam lihat kamu ditindas, mending ku kasih tahu semua orang kalau kamu itu milikku, biar nggak ada yang berani nindas kamu. Ternyata begini. Tinggi juga jiwa keadilanmu. Jiwa keadilan. Aku sudah biasa. Di rumah sakit, orang rese macam apapun udah kuhadapi, tapi aku berterima kasih karena mikirin aku. Nanti traktir makan? Di sini tak ada orang lain, tak usah. Jangan sandiwara lagi. Kalau begini, terus namanya cari kesempatan. Aku ini suami samu mana bisa dibilang cari kesempatan. Kamu tak malu. Bukannya tadi kamu puji keadilanku. Jangan-jangan dia mau. Tunggu dulu. Dalam perjanjian kita tak termasuk menjalankan kewajiban suami istri. Tapi malam itu kamu jelas nikmati. Berubah pikiran, aku mau go public. Bukan karena keadilan, tapi karena rasa posesif. Karena kamu sudah menikahiku. Kenapa tak menerimaku? Kamu cuma iseng mau pacaran sama aku. Kalau kamu bosan bisa lepas tangan mudah. Lalu gimana aku? Kamu adalah pria kaya berkuasa. Nanti kamu hanya perlu cari sembarang alasan. Aku cuma gadis biasa, tak punya apa, dan punya banyak tanggungan. Nanti apa yang orang-orang akan bicara tentangku? Pernahkah kamu pikir? Sudahlah, aku harus balik jaga di RS. Halo, aku adakan konferensi pers. Cepat persiapkan. Mona, kamu juga belum makan kan? Kantin lagi penuh sekarang, susah cari tempat duduk. Gimana kalau kita duduk bareng? Lain kali aja Lily udah bantuin aku cari tempat duduk. Oh ya, waktu di arena latihan kemarin ada bicaraku agak kasar. Aku nggak tahu kalau kamu istrinya Tuan Yandi. Aku beneran minta maaf. Tolong, jangan dimasukin ke hati ya. Nggak apa-apa. Soal hubunganku sama Yandi tolong rahasiain ya. Tenang aja, mulutku rapet kok. Kalau gitu aku pamit ya, Lily masih nungguin aku. Mona, kamu bawa bekal lagi dari rumah. Masak sendiri itu paling hemat. Ini namanya irit. Makan siangmu mewah banget. Buset. Mona, kamu mendadak kaya ya. Ini mewah banget ya. Lain kali nggak usah minta buatin nyiapin makan siangku. Sebanyak ini kamu sendirian bisa habis semua. Ayahku masak terlalu banyak. Makan bareng yuk. Bukan itu maksudku.
Mona, apa kamu tuh beneran hamil? Wah, gosip ini panas banget. Gosip apa? Umumkan pernikahan. Sayang banget. Kok dia bisa nikah muda? Nikah muda atau enggak bukan buat kamu. Orang super kaya kayak dia, pasti karena perjodohan keluarga. Kita orang biasa. Mana pantas? Yandi punya fans sebanyak itu. Kamu nggak tahu Yandi? Neneknya kan direktur kita. Ganteng banget, pernah juara dunia. Banyak fangirnya di sini. Kenapa Tuan Yandi tiba-tiba umumkan pernikahan? Saya ingin berikan istri saya rasa aman sepenuhnya. Umumkan secara terbuka. Cara terbaik. Tuan Yandi romantis banget. Kira-kira nona kaya mana yang begitu beruntung ini? Istri saya, bukan nona kaya. Dia malaikat berseragam putih. Dia seorang perawat. Tuan Yandi, apa Anda bisa beritahu kami? Siapa nama istri Anda? Astaga, apa sekarang masih sempat kabur? Tentu saja istri saya. Istri saya bernama Mona. Adalah seorang perawat yang bertugas selamatkan nyawa. Jadi meskipun saya memilih umumkan pernikahan ini, mohon rekan media, beri dia privasi. Mona, masa sih? Halo, Yandi. Puaskah pengumumanku? Aku, Sekarang aku tak bisa lepas. Tak ada jalan kembali. Soal batas waktu pernikahan setahun. Mau pikirkan lagi. kamu, sudah yakin? Ketulusan dibuktikan lewat perbuatan, bukan sekadar ucapan. Sudahlah, aku jemput kamu pulang kerja. Halo. Mona, cepat jelaskan semuanya padaku. Ternyata begitu ya? Jadi aku setengah makomlang kamu dan Yandi kan? Pas resepsi kalian aku harus duduk di meja utama. Resepsi? Belum tentu gelar resepsi. Mana bisa? Harus digelar, harus dirayakan besar-besaran. Kamu hamil kembar masuk keluarga kaya. Biar orang matre itu nggak berani nyinyir. Kita harus tampar mulut mereka. Kamu nggak tahu ada rekan kita suka gosip di belakang. Yandi, apa bener dia yang dinikahi? Nggak mungkin lah. Memang apa spesialnya dia? Pasti cuma namanya sama. Mona, Kok kamu di sini? aku temani ayahku berobat. Oh, lanjutkan urusanmu. Aku pergi duluan. Kamu, apa kamu masih marah soal kita putus waktu itu? Aku nggak marah, semua udah berlalu. Mona, kamu keras kepala. Tony bukan anakmu. Kamu belum nikah tapi rawat dia terus. Gimana hidupmu nanti? Jensen, kita udah putus.
Apa kamu terlalu ikut campur? Waktu minta putus, biar kamu tenang. Asalkan udah sadar, aku siap balikan kapanpun. Nggak perlu. Ibuku pergi cepat, kakak rawat aku dari kecil, dia cuma punya Tony anak satu-satunya. Sesusah apapun aku nggak bakal ninggalin Tony. Gak ada suruh ninggalin Tony. Ayahmu masih bisa cari uang. Biar dia urus Tony gak boleh. Udahlah, aku dan kamu emang nggak sejalan, nggak guna ngomong sama kamu. Kamu benar. Dari awal kita emang beda kasta. Aku dapat promosi. Beli rumah besar 3 kamar. Cewek kenalan keluargaku. Semua anak tunggal di kota. Mona, udahan egoisnya. Aku gak sabar terus nungguin kamu mikir jernih. Nanti kamu nyesel. Udah nikah gak perlu ngobrol. Kamu udah nikah? Sejak kapan? Sengaja mancing emosiku. Kok aku gak pernah dengar? Ngapain sengaja mancing emosi? Kamu terlalu kepedean. Lepasin. Bawa Tony. Siapa mau nikah sama kamu? Jangan halu. Yandi, Siapa kamu? Langsung main tangan. Kamu ganggu istriku. Aku gak mecahin kepalamu. Itu udah cukup baik. Apa? Kamu beneran udah nikah? Pria ini familiar. Bukannya dia. Pembalap jenius Yandi kan? Pantas kamu gak mau balikan sama aku. Udah dapat pria kaya. kamu? Aku emang kaya. Suka habisin uang buat dia. Kenapa? Kamu iri ya? Kalau kulihat kamu cari dia lagi, urusannya nggak semudah ini. Ada apa? Yandi aku dan dia. Nggak perlu dijelasin. Istriku manis banget diincar pria lain. Itu wajar saja. Ayo, pulang. Mona benar-benar istri Yandi. Dia hoki banget. Yandi tadi nyetir sendiri buat jemput Mona kok. Nasibnya bagus banget. Ku dengar Mona hamil di luar nikah, terpaksa dinikahi pantas direktur diam. Yandi cuma jalan tugas, nggak ada rasa ke Mona nikah. Karena hamil pasti cerai. Mereka juga nasib sama lihat nanti. Tante. Tony, kok kamu ada di sini? Kamu bawa Tony ke sini? Ayahmu sudah pulang dari RS, masih butuh istirahat. Biarkan si kecil ini tinggal di sini biar kamu tenang. Terima kasih, Yandi. Kok sungkan sih? Jangan lupa kamu itu istriku. Masa aku nggak bisa atasi bocah ini? Mobil kakak. Aku mau main mobil-mobilan itu. Nggak masalah. Panggil aku paman dulu baru ku kasih. Tony minggu depan akan operasi. Dia suka mainan itu, biar dia bahagia. Baiklah. Paman. Ayo, aku ajak kamu lihat hadiah lain. Nanti suka mainan apapun pasti aku belikan. Yandi, dia baik. Mungkin aku juga harus berani.
Tuan Muda udah selidiki semua. Pria bernama Jensen, mantan pacar Nyonya Muda, memandang rendah Nyonya Muda karena miskin selalu bawa keponakannya kemanapun setengah tahun lalu. Dia putus dengan Nyonya. Lanjutkan. Tempat kerja Jensen adalah anak perusahaan kita. Begitu putus dengan Nyonya Muda, dia langsung cari pengganti dan mendekati putri bosnya. Namun bosnya itu sangat menentang pernikahan mereka. Tidak lama kemudian ayahnya jatuh sakit dan terus dirawat di rumah sakit. Baru saja kondisinya membaik. Karena itu dia teringat pada Mona lagi. Selama waktu itu dia juga menyebar rumor dan membual bilang kalau Nyonya Muda yang mengejarnya dan memohon untuk dinikahi. Besok pagi pergilah temui atasan Jensen dan sampaikan pesanku. Kalau dia mau naik jabatan, harus tahu yang perlu dilakukan. Siap. Dasar sampah. Wanita yang kujaga malah mau jadi perawatnya. Yandi, bisakah kita bicara sebentar? Ada yang mau kubicarakan. Tunggu sebentar. Bukannya mau ngobrol? Ayo duduk ngobrol. Meski kamu nggak peduli, tapi aku tetap ingin memperjelas semuanya. Aku dan Jensen udah lama putus. Dan gak ada masalah uang apapun. Hari ini kebetulan ketemu. Makanya. Takut aku cemburu. Aku takut kamu salah paham. Kira kamu bayar pas ambil kerjaan apa aja. Gak nyangka kamu terima siapapun. Masa lalu. Semua salahku sombong bodoh. Gak bakal ngulangin lagi istriku sayang. Bukan itu maksudku. Maksudmu? Kamu peduli pendapatku benar kan? Suka seseorang, pasti akan peduli pendapatnya. Kamu jelas-jelas luluh. Aku? Kata dokter, 3 bulan pertama nggak boleh. Mikirin apa? Aku nggak macam-macam. Nenek bilang, ibu hamil muda. Sharing kram malam, biar ku pijat sebentar, biar tidur nyenyak. Dia benar-benar perhatian. Sebelumnya kamu tidur sendirian. Mulai malam ini tidur sama aku ya. Kamu lagi hamil. Kalau malam-malam ada apa-apa, biar ada yang ngerawat kamu. Oke. Mona, operasinya Tony sudah diurus semua, dijadwalkan minggu depan. Ayahmu belum lama ini juga sudah keluar RS, aku juga harus jenguk dia. Aku nurut nenek. Sayang, Nenek, operasi Tony ini peluang berhasilnya tinggi nggak? Aku masih agak khawatir. jantung Tony ada kelainan bawaan. Ada lubang di sekat jantung, meski kelihatan baik-baik. Tapi nanti saat olahraga lari atau lompat-lompat itu berisiko. Tony masih kecil. Aku paham khawatir. Tapi demi masa depannya, lebih baik segera operasi. Aku paham. Nenek ahlinya di bidang ini. Aku percaya keputusanmu. Tony selesai. Operasi butuh dirawat keluarga. Kamu baru hamil. Kondisinya belum stabil. Cuti dulu. Tunggu janin kuat. Kalau nggak betah diam, boleh kerja lagi. Nenek, aku mau jemput Mona pulang. Barang yang kusuruh siapkan, sudah siap belum besok ke rumah Mona? Harus jaga sopan santun. Tenang, Nek. Aku sungguh besok nggak bikin malu, Nenek. Beli banyak ya, Mona? Ada tamu ya? Iya nih, Bibi. Anak itu udah rajin berbakti lagi. Cuma nasibnya malang. Iya, kondisi keluarganya kayak gini. Mau dikenalin pasangan juga susah nyarinya. Apa ini? Pasti salah jalan. Di daerah kita, mana ada sekaya ini? Mewah banget. Permisi, apa rumah Mona di sini? Permisi, apa rumah Mona di sini? Iya. Rumah Mona ada di lantai 3. Terima kasih. Mau melamar Mona nikah sama orang kaya? Ya ampun,
anak ini akhirnya lepas dari penderitaan. Bu Sri dan Yandi datang. Silakan masuk. Besan, meskipun kedua anak ini sudah daftar nikah, tapi tata krama tetap kami penuhi. Ini adalah seserahan yang kami siapkan untuk Mona menikah. Pasti butuh perhiasan emas. Kami sudah siapkan masing-masing satu kotak. Ada juga ini berlian dan jam tangan bermerek. Kalau Mona suka bisa ganti kapan aja. Nanti ada orang khusus yang antar. Aku tak setuju pernikahan ini. Terima kasih pada Yandi sudah repot menyewa perawat senior merawatku. Cedera kakiku pulih baik. Paman berlebihan. Ini tugasku. Tapi bagaimanapun pernikahan penting seumur hidup, tak bisa. Karena keuntungan ini sembarangan menikahkan Mona denganmu. Biar aku terus terang. Kesenjangan keluarga kita terlalu jauh. Mona hamil di luar nikah. Aku khawatir jika dia menikah. Hidupnya sulit. Paman. Aku mau nikahi Mona, bukan karena dia hamil. Tak juga peduli latar belakang keluarganya. Aku tulus menyukainya. Tolong tenang, serahkan Mona padaku. Aku pasti buat dia bahagia. Besan, aku paham kekhawatiranmu. Kami belikan Mona beberapa properti, semua dipilih yang di lokasi bagus. Sertifikat rumah cuma tulis namanya sendiri. Yandi juga membelikan 2 mobil seharga miliaran untuk dipakai Mona, sopirnya sudah disiapkan. Coba Anda lihat. Tenang saja, aku anggap Mona seperti cucuku, pasti ku beri jaminan. Ada anak atau tidak tetap baik padanya. Uang memang bisa bikin hidup lebih baik. Tapi yang lebih berharga adalah ketulusanmu pada Mona. Kuharap kamu bisa terus ingat janjimu. Jaga dia baik. Putri sulungku salah pilih pria. Jadi ibu tunggal. Meninggal terlalu cepat, cuma punya Mona satu-satunya kesayanganku. Hari ini secara resmi kuserahkan dia padamu. Makan bareng dulu di sini. Hari ini sudah siapkan ayam kampung dan ikan sawah. Aku ini benar-benar pikun keluarga Yandi. Sangat kaya mana mungkin terbiasa. Makan makanan sederhana ini. Bagus sekali. Saya suka sekali makanan alami ini, ayam dan ikan sekarang banyak disuntik obat. Benar. Gak biasa makan gituan. Alami paling sehat. Kalau gitu kami ngerepotin Besan deh. Jangan diam, cepat bantuin. Gak usah. Biar aku saja. Kamu kan lagi hamil, istirahat saja. Urusan dapur aku yang urus. Tunggu aja makan enak. Paman biar ku bantu. Kok masih panggil paman? Ah iya. Iya. Lihat Mona pagi tadi, Mona dan direktur datang bareng. Direktur udah nerima dia, jadi cucu menantu halah. Kamu gak ngerti, cuma yang gagal rebut hati suaminya, yang bakal susah payah caper ke tetua. Mereka berdua mesra banget loh. Ada yang sirik karena gak kesampaian tuh. Tony, kenapa kamu cuma peluk dia bukan aku? Kamu pakai mobil mainan lagi ya buat nyogok Tony? Bukan mobil mainan.
Paman tadi pagi ngajak naik mobil beneran. Mobil beneran? Iya, mobilnya emas. Keren banget. Temen sekelas bilang, Paman itu artis top pada minta tanda tangan. Kamu ngantar Tony sekolah sendiri ya? Kamu ngantar Tony sekolah sendiri ya? Hari ini nggak latihan. Sekalian nemenin dia. Nanti tiap minggu aku bakal bawa mobil beda buat ngantarmu. Gimana? Oke. Tony kenapa? Kakek bilang, lusa aku mau operasi, hari ini ke sekolah buat urus izin panjang. Tante, kapan aku bisa sekolah lagi? Tony sayang, setelah operasi sembuh, kamu bakal sehat bisa ke sekolah. Tante, aku agak takut. Tony, jangan takut. Kan ada tante. Tony jangan takut. Kamu mau ngelawan monster? Ada tante sama om yang nemenin kamu. Kita pasti menang. Tony kan jagoan pemberani. Iya, Tony pasti bisa ngalahin monsternya. Hebat, ini baru jagoan. Tenang saja, operasinya sangat sukses. Terima kasih, Bu Sri. Terima kasih banyak. Bu Sri, terima kasih. Keluarga tak perlu sungkan operasi Tony sukses. Aku juga senang. Aku pulang, Tante. Hari pertama kembali ke sekolah, gimana rasanya? Rasanya sangat senang. Guru dan teman, semuanya kangen aku. Mereka puji aku berani. Anak ini bersemangat. Tak mau pulang. Saat jemput dia, dia tarik aku dan teman main sebentar. Tony memang hebat. Tony sayang, cuci tangan dan makan. Tak sabar. Bertemu anak kita, pasti selucu Tony. Menurutmu, apa mungkin kembar campur? Aku mana tahulah. Tenang saja, Kak, pemulihan Tony pasca operasi sangat baik. Nanti dia bakal jadi anak yang sehat. Yandi juga selalu menjaga Tony dengan baik. Kalau sempat dia akan antar jemput Tony sekolah. Anak kecil ini jadi makin lengket padanya. Lihat fotoku fokus banget ya. Kok jalanmu nggak bersuara sih? Sayang, ibu jadi malu nih. Sekarang mereka masih belum dengar ucapanmu.
Terima kasih, Yandi. Makasih lagi. Sebelum ketemu kamu, biaya berobat Tony saja nggak bisa aku kumpulkan. Demi cari uang tiap hari, aku cuma bisa tidur 4-5 jam. Sama sekali nggak kelihatan harapan hidup. Sekarang, tiba-tiba semuanya membaik. Beban di pikiranku akhirnya lega juga. Tenanglah kelak ada aku. Kamu nggak perlu lagi hidup ketakutan. Nggak bisa. Jangan, Bukannya udah lewat 3 bulan pertama. aku agak takut ya. Tenang aja. Aku bakal sangat lembut dan bisa tahan diri. Sayang, soal waktu pernikahan kita kesepakatan 1 tahun itu, kamu mau nggak pertimbangkan lagi? Setahun terlalu singkat. Sisa hidupku ingin habiskan bersamamu. Udah sampai di titik ini kamu masih nanyain hal itu. Akhir pekan depan aku, ada balapan penting. Aku mau kamu langsung datang. Kalau kamu nonton, aku lebih semangat. Kalau kamu udah bilang gitu, aku pasti datang. Tenang aja, kamu nyetirnya jago banget, pasti bisa menang. Kakak Ipar. Kakak Ipar datang. Ayo. Kami dari tim Kak Yandi. Kami antar duduk di dalam. Kak Yandi udah di ruang persiapan, tapi dia kasih kami tugas untuk menjaga Kakak Ipar dengan baik. Kak Yandi sudah siapkan kursi member untuk Kakak Ipar, pemandangan bagus, semua jelas. Itu istri barunya yang dicepat cegat dia. Tidak ada komentar. Tolong minggir. Yang kami wawancarai Nona Mona, Mona mau nonton balapan sekarang. Tanya-tanyanya nanti saja. Kalau mau wawancara dia harus izin ke Kak Yandi dulu. Terima kasih. Kakak Ipar, jangan sungkan. Iya, kamu istri Kak Yandi. Jadi orang kita sendiri. Ayo, kami antar. Pembalap lintasan 3 adalah Yandi dong. Semangat, Yandi. Pembalap Yandi menyalip di tikungan, memimpin jauh di depan. Ucapkan selamat ke Yandi juara. Yandi. Ya ampun, nonton. Balapan malah disuguhi kemesraan. Cinta idaman banget, kok aku nggak punya. Tuan Yandi, boleh wawancara? Kisah cinta Anda, rencana nikah Anda, kapan digelar? Tuan Yandi Anda meraih juara dunia 4 kali. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Setelah ada dia, perasaanku berubah. Semua jadi berbeda. Siapa yang nanya itu? Buset, sombong banget punya istri ya. Pria seperti ini, siapa yang dapetin dia? Intinya selamat untuk Yandi, sekarang alihkan siaran kembali ke studio. Gak nyangka Yandi bucin banget. Mona beruntung banget ya. Anak ini, Apa Bu Sri bentar lagi jadi nenek buyut? selamat ya. Lahirannya masih lama. Tapi emang bener, bikin gak sabar. Besok Mona periksa kandungan. Aku juga mau ke sana. Terakhir kutanya kamu hamil apa nggak? Kamu bilangnya nggak. Tahu-tahu kamu jadi anggota VIP. Periksa aja ada jalur khususnya. Besti, ini buat kamu. Jangan ngeledek deh. Mikir apa sih? Terima hadiah sekarang itu pelanggaran. Kasih pas pulang kerja aja.
Yandi bilang mau berterima kasih ke Makomblangnya. Suruh kamu milih di rumah. Bawa aja semua yang kamu pilih. Kaya nih, kaya sahabat kaya. Berarti aku juga. Mona, maafin aku. Mona, aku salah. Tolong maafin aku ya. Kok kamu masih punya muka ya? Mohon ke Mona. Tony masuk UGD Mona pinjam 1.000. Kamu perit uang darurat. Kamu putusin dia. Bilang kerja di BUMN, dia nggak self nyesel ya. Nggak berani. Nggak berani asal ngomong hemfah. Sadar diri juga kamu. Aku kesini mau minta maaf, Mona. Aku nggak seharusnya nyebar rumor. Nggak seharusnya nyebar rumor buah kalau kamu ngejar aku. Bilang kamu ngemis minta balik. Kamu berani kamu lakuin ini. Nyebar rumor itu melanggar hukum. Emang aku yang salah. Post fotoku di medsosku minta maaf ke kamu. Suruh Yandi lepasin aku. Yandi, apa yang dia lakukan padamu? Atasanku memang tak menyukaiku. Entah dari mana dapat tangkapan layar rumorku. Bilang karakterku buruk bawa pengaruh buruk pada tim. Lalu turunkan jabatanku. Gajiku juga dipotong drastis. Belum seminggu turun jabatan. Atasanku cari alasan buat pindah ke desa. Ini membuatku harus ketemu petani tiap hari. Emangnya petani salah apa padamu? Mereka itu rajin dan ulet banting tulang setiap hari. Jauh lebih jujur darimu. Lagi pula jabatanmu turun hubungannya sama dia. Cari tahu ke banyak pihak. Lalu tahu, Yandi yang tekan atasanku. Dia itu pewaris grup. Aku tak tahu sebelumnya dia suamimu. Tak kusangka. Setelah kita putus, kelakuanmu memalukan. Berani sebar rumor tentangku. Aku tahu salah. Mona, Yandi pasti mengerjaiku karena kamu. Kumohon berbaik hatilah maafkan aku. Aku bukan sengaja ngerjain kamu. Kamu sendiri yang bermasalah. Ambil komisi diam-diam ketahuan. Kamu dipindahkan. Ketahuan diam-diam terima suap, makanya dipindahkan. Sudahlah. Ayahnya baru sembuh, jangan keras pada orang lain. Soal rumor itu, minta maaf secara publik. Aku anggap selesai. Untuk lainnya, selesaikan sesuai aturan, lakukan sesuai prosedur. Semua hasilnya normal. Bayinya sangat sehat. Mona bener-bener bagi keluarga kita bawa banyak berkah, apalagi bawa sepasang bayi pembawa hoki yang sehat. Bocah nakal. Dulu seenaknya. Sempat khawatir dia bikin kamu sedih. Sekarang lebih bisa diandalkan. Mulai seperti ayah. Nenek anggap aku ini orang seperti apa? Aku salah ngomong. Istri saja tak punya, kerjamu seharian. Cuma balapan mobil? Bukankah karena ada Mona? Makanya kamu lebih serius. Ya, nenek benar ya. Siaran langsung saat ini adalah acara pernikahan dari juara balap dunia Tuan Yandi dan Nona Mona.
selamat Bu Sri. Cucu menantu Anda lahir bayi kembar sepasang sangat lucu. Iya, selamat untuk Anda berdua. Hari ini juga pernikahan mereka, kebahagiaan berlipat ganda. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang datang jauh-jauh merayakan acara pernikahan Yandi. Dan Mona, Kak Yandi, Kok segugup ini? iya. Dulu saat kejuaraan dunia kamu nggak pernah segugup ini. Kalian tahu apa? Menunggu hari ini. Udah sangat lama. Pernikahan impian seperti ini. Karakter utamanya ternyata aku. Sungguh luar biasa. Pernikahan akan segera dimulai. Udah siap. Ibu, Ibu sangat cantik hari ini. Ibu, ayo kita cari ayah. Para keluarga dan tamu undangan hari ini kita berkumpul di sini untuk menjadi saksi pernikahan Tuan Yandi dengan Nona Mona. Tuan Yandi, apakah anda bersedia menerima Nona Mona menjadi isteri anda? Di hari mendatang dalam suka duka kaya miskin, sihat sakit selalu mendampinginya selamanya. Saya bersedia. Nona Mona, apakah anda bersedia menerima Tuan Yandi menjadi suami anda di hari mendatang dalam suka dan duka kaya atau miskin, sihat atau sakit, untuk selalu mendampinginya hingga selamanya? Bersedia. Silakan bertukar cincin ya.
Atas nama hukum dan para hadirin sebagai saksi, saya nyatakan kalian resmi menjadi suami isteri. Puan Yandi, sekarang anda boleh mencium isteri anda, Nona Mona.